Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai kata tugas dan kata majemuk. Di sini kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Fajar Priantoro dengan NPM 2313034018, Mutiara Marta Widi Hartini dengan NPM 2313034059, dan Elvianisa Zahrani Wibowo dengan NPM 2313034064. Sebelum mengetahui pengertian kata tugas dan kata majemuk, kita harus terlebih dahulu mengerti apa itu kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata adalah unit terkecil dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti dan dapat digunakan untuk membentuk kalimat, frasa, dan klausa. Pengertian dari kata tugas adalah kata yang tidak memiliki makna leksikal atau makna yang berdiri sendiri, tetapi memiliki makna gramatikal yang berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa, atau kalimat, menunjukkan waktu, tempat, modalitas, dan sebagainya. Pengertian dari kata majemuk adalah kata yang terbentuk dari gabungan 2 kata atau lebih dan memiliki makna yang utuh. Jenis-jenis kata tugas. Yang pertama ada konjungsi atau kata sambung. Konjungsi atau kata sambung adalah kata yang dapat menggabungkan 2 satuan bahasa yang sederajat seperti frasa atau kalimat, dan atau tetapi, karena, setelah, sebelumnya, dan sebagainya. Yang kedua ada preposisi atau kata depan. Preposisi atau kata depan memiliki sebutan lain untuk kata depan ialah preposisi dalam bahasa Latin, yaitu prae dan ponere. Prae yang berarti sebelum, sedangkan ponere berarti menempatkan atau tempat. Yang ketiga artikel atau kata sandang. Kata sandang atau artikula ialah kata yang tidak mempunyai makna yang digunakan untuk menjelaskan kata, benda, nomina, atau kata tertentu. Kata sandang dapat digunakan untuk mendampingi kata benda dasar ataupun kata benda turunan. Biasanya kata sandang terletak sebelum kata benda yang dijelaskan. Yang keempat ada interjengsi atau kata seru. Kata seru ialah jenis kata dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk mengungkapkan isi perasaan penulis atau pembicara. Yang kelima ada partikel penegas. Nah, partikel penegas ini merupakan kelas kata dalam bahasa Indonesia yang tidak bisa berdiri sendiri dan harus berkaitan dengan kata lain dalam penggunaannya. Jenis-jenis kata majemuk. Yang pertama ada kata majemuk setara, yaitu kalimat majemuk yang terdiri dari klausa-klausa yang memiliki hubungan setara seperti dan, atau, tetapi, sedangkan, lalu, kemudian.
Yang kedua ada kata majemuk rapatan, yaitu kalimat majemuk rapatan merupakan kalimat majemuk yang memiliki beberapa kalimat tunggal untuk dijadikan sebagai satu kalimat utuh seperti dan, juga, serta, dan lain-lain. Yang ketiga ada kata majemuk bertingkat. Kata majemuk bertingkat ini yaitu kalimat yang memiliki anak kalimat atau kalimat yang bergantung pada kalimat lain dan induk kalimat atau kalimat yang tidak bergantung pada kalimat manapun, seperti contohnya meskipun, walaupun, supaya, agar, karena, sehingga, sebab, maka, ketika, apabila, bahwa, dan sebagainya. Yang keempat ada kata majemuk campuran. Kata majemuk campuran merupakan kalimat majemuk campuran dari gabungan kalimat majemuk serta dan kalimat majemuk bertingkat seperti luar biasa, naik daun, kertas minyak, dan sebagainya. Baik, saya akan menjelaskan fungsi dari kata tugas. Kata tugas adalah kategori kata dalam bahasa Indonesia yang memiliki fungsi khusus dalam kalimat. Fungsi utama kata tugas adalah untuk menghubungkan kata atau frasa dengan kata-kata atau frasa lain dalam kalimat. Salah satu fungsi kata tugas adalah sebagai penghubung tempat atau waktu. Contohnya, kata digunakan untuk menghubungkan kata benda dengan lokasi tempatnya, seperti di rumah atau di sekolah. Selain itu, kata pada digunakan untuk menghubungkan kata benda dengan waktu tertentu. Misalnya, pada hari Minggu atau pada pukul 9 pagi. Selain itu juga, kata tugas memiliki fungsi sebagai penghubung kalimat atau klausa. Kata dengan digunakan untuk menghubungkan dua kata benda yang memiliki hubungan. Misalnya, buku dengan pena, sedangkan kata agar digunakan untuk menghubungkan dua kalimat dengan makna tujuan. Contohnya, fungsi belajar agar pintar. Fungsi lainnya adalah untuk menyatakan atau mengungkapkan perasaan ataupun pikiran dan juga bisa untuk menegaskan suatu maksud. Contohnya adalah kata karena, digunakan untuk menyatakan alasan dari suatu peristiwa atau keadaan. Sedangkan kata sejak digunakan untuk menyatakan sebab atau awal dari suatu kejadian. Misalnya, dia tidak datang karena hujan, atau saya menunggu sejak pagi. Jadi dengan adanya kata tugas, kalimat dapat tersusun dengan baik dan memiliki makna yang jelas. Selanjutnya adalah fungsi dari kata majemuk. Kata majemuk memiliki beberapa fungsi penting dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah untuk memperjelas makna dari kalimat tunggal. Dengan menggabungkan dua atau lebih klausa, penulis dapat menyampaikan ide yang lebih lengkap dan terperinci. Yang kedua adalah digunakan untuk meningkatkan kerumitan dari sebuah kalimat. Dalam bahasa sastra, penggunaan kata atau kalimat majemuk seringkali digunakan untuk memperindah suatu susunan kata dan menghasilkan keindahan estetika. Yang ketiga adalah digunakan untuk menunjukkan hubungan antar klausa, seperti hubungan sebab akibat, waktu, tempat, ataupun cara. Dengan menggunakan klausa subordinatif, penulis dapat menunjukkan keterkaitan dan menghubungkan dua atau lebih peristiwa ataupun kejadian. Yang keempat adalah digunakan untuk menghasilkan variasi kalimat dan menghindari kebosanan dalam penulisan. Dengan menggabungkan berbagai jenis kalimat, penulis juga dapat menghasilkan variasi struktur dan memperkaya kualitas tulisan. Yang terakhir adalah digunakan untuk menghemat kata dan menghindari pengulangan kata yang tidak perlu.
Jadi dengan menggabungkan klausa yang saling terkait, penulis dapat menyampaikan informasi yang sama tanpa harus mengulang kata-kata yang sama. Baik, saya akan menjelaskan karakteristik kata tugas dan karakteristik kata majemuk. Karakteristik kata tugas yang pertama ada fungsi dan peran. Kata tugas biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi spesifik atau untuk menentukan hubungan antar elemen dalam sebuah kalimat. Mereka dapat menunjukkan waktu, hubungan, atau keadaan. Yang kedua, tidak ada arti tersendiri. Kata tugas tidak mempunyai arti yang jelas atau berdiri sendiri. Mereka mengandalkan kata lain dalam kalimat untuk memberikan konteks dan makna. Yang ketiga, keterampilan revisi kalimat. Kata tugas seringkali mengubah struktur dan makna kalimat dengan menyesuaikan hubungan antar kata dan frasa. Yang keempat, batasan jumlah. Bahasa biasanya memiliki jumlah kata yang terbatas dalam suatu tugas. Hal ini membuatnya relatif mudah bagi pembelajar bahasa untuk mengenali dan mempelajarinya. Yang kelima, kemampuan untuk menyampaikan nuansa dan hubungan. Meskipun kata-kata tersebut mungkin tidak memiliki arti yang secara jelas individual, kata-kata tugas penting dalam menyampaikan nuansa dan hubungan antar konsep dalam sebuah kalimat. Yang keenam, posisi tetap dan dalam kalimat. Dalam sebuah kalimat, kata tugas biasanya berada pada posisi yang spesifik. Misalnya, preposisi biasanya muncul sebelum kata benda yang ditugaskan padanya. Yang terakhir, ruang lingkup dan keanekaragaman. Meskipun jumlahnya terbatas, terdapat perbedaan yang signifikan dalam susunan kata tugas tergantung pada bahasa yang digunakan. Faktanya, bahkan dalam bahasa yang sama, peran dan jenis kata tugas bisa berbeda. Karakteristik kata majemuk. Yang pertama ada membentuk makna baru. Contoh, rumah sakit, matahari, meja makan, kaki tangan. Yang kedua, tidak dapat disisipi oleh kata lain. Contoh, anak buah, panca indera, hulu balang, dan tinggi hati. Yang ketiga, merupakan kata dasar tanpa imbuhan. Contoh, sapu tangan, air mata, anak tiri, dan lain-lain. Yang keempat atau yang terakhir, unsur kata yang membentuk tidak dapat dibalik. Contoh, orang tua, alam semesta, kaki tangan. Kesimpulan dari materi ini adalah kata tugas dan kata majemuk merupakan dua elemen penting dalam bahasa Indonesia. Memahami keduanya dengan baik akan membantu kita dalam berkomunikasi secara efektif dan memahami makna kalimat dengan tepat. Mempelajari kata tugas dan kata majemuk dapat membantu kita dalam membentuk kalimat yang efektif, memahami makna kalimat dengan tepat, dan berkomunikasi secara baik dalam bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.